Siapa bang? Saya yang menanggung dosanya. Siap bang. Baik. Saya tambahkan sedikit saja ya. Saya tambahkan sedikit soal tadi dari Bung Freddy, abang saya ini, senior saya, soal hari ini kita menemukan pemikiran-pemikiran soal bangsa dan negara ini ke depan melalui ya teman-teman muda yang kebetulan juga dipercaya ke masyarakat ya Mbak ya. Saya pikir ya kita tidak mungkin berada di sini juga tanpa ada dukungan dari masyarakat yang memberi kepercayaan ke kita. Tapi bahwa harus diingat juga ruangan hari ini karena memang keterbukaan teman-teman media, Bung Doni dan kawan-kawan. Kalau sinergi seperti ini tidak dilakukan, saya pikir juga ide dan juga gagasan-gagasan yang ada di teman-teman yang ada di sini di DPR maupun DPD yang dari teman-teman muda ini tidak mungkin tersalurkan. Media menjadi saya termasuk orang yang sejak awal percaya bahwa media terus menjadi partner yang tepat, partner yang baik untuk kemudian gagasan-gagasan kita bisa diketahui oleh publik, misalnya seperti apalagi saya misalnya di DPD RI, teman-teman tahu dengan kewenangan yang juga cukup terbatas di DPD RI, kalau tanpa dengan teman-teman media saya pikir kita hanya menjadi orang yang mungkin terima gaji tiap bulan terus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus jujur. Yang berikut soal Bung Dhani ya, kaderisasi Bung Karno misalnya di zamannya teman-teman pemuda waktu itu dan berhasil melakukan kaderisasi misalnya seperti ini. Nyambung dengan pertanyaan Bang John tadi soal situasi hari ini, ada tantangan baru malah. Saya termasuk orang yang juga kaget ketika nama Kaisang juga disebut sebagai salah satu calon wali kota Solo. Saya pikir ya selama ini kita semua tahu ternyata inilah hidup, inilah negara, gitu. Ini juga debatable bang ya, ini juga debat sangat debatable bahwa semua orang berhak. Ini materi debatnya yang kemudian saya pikir undang-undang juga sempat mendorong, rancangan undang-undang berkali-kali mendorong untuk pembatasan seperti ini, tetapi dari satu sisi ada yang kita bicara soal human rights, ada hak siapapun dia di negara bangsa ini, siapapun dia dari lapisan manapun, anak siapapun yang juga berhak untuk kemudian dipilih dan diberi kepercayaan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Terlepas prosesnya kemudian secara mencakup hal yang berkaitan dengan meritokrasi ataupun tidak, tetapi secara hak dasarnya dia berhak untuk ikut berpartisipasi, ikut bertarung misalnya seperti itu. Nah, ini tantangan. Tetapi saya satu orang yang saya sharing bang ya. Saya bertarung di NTT kemarin juga berhadapan dengan situasi seperti ini. Saya pikir ini semua wilayah. Istri mantan gubernur, istri bupati, mantan bupati seperti itu. Sementara saya siapa? Tapi saya dari tahun 2015 saya menulis buku Jalan Pembebasan Indonesia. Ini juga yang coba saya analisis. Ini berkaitan dengan politik, oligark. Bagaimana kelompok-kelompok ini yang mendominasi politik? Kira-kira apa yang bisa kita lawan? Kita mau tidak mau harus lawan. Keyakinan terbesar saya adalah kekuatan yang harus dipegang adalah rakyat. Rakyat harus dipegang betul untuk kemudian bangkit dan melawan. Apalagi kita bicara soal konsultasi politik. Tuan ada di rakyat. Mau uang banyak, mau siapapun dia, tapi kalau rakyat kita pegang betul, saya yakin bisa kita kalahkan. Dan saya boleh katakan jujur, kita berhasil mengalahkan itu di sana. Saya dan teman-teman di sana. Bahwa kita semua berhasil menyadarkan mereka, kita semua berhak. Siapapun dia kita bertaruh. Dia juga butuh suara dia juga butuh suara rakyat di bawah sebenarnya gitu. Jadi apa? Pendidikan politik terhadap rakyat harus menjadi pekerjaan yang terus kita lakukan. Rakyat harus disadarkan. Contoh, saya sebenarnya mengambil konsep puasa di teman-teman muslim ya. Teman-teman muslim itu kan melakukan puasa, ada sebuah janji, ada harapan bahwa ketika puasa selesai dia akan mendapatkan kemenangan, benar? Di hari yang fitri. Ini yang perlu kita dorong untuk masyarakat. Jangan terjebak dengan 500.000 sejuta yang di awal misalnya seperti itu. Tahan. Kita harus tahan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berbuat untuk orang banyak. Karena ruang sudah disediakan melalui pemilu. Tapi kalau kita tergoda dengan 500.000, 100.000, pasti kita tidak akan mampu mencapai itu. Rakyat harus diberikan pendidikan politik yang kuat untuk ini. Bagi saya siapapun dialah, mau anaknya presiden ke anaknya siapa, tapi kalau kemudian
rakyat tidak mengizinkan, semua tergantung kepada rakyat. Nah, terus yang berikut soal bagaimana dengan makna Sumpah Pemuda dengan sudah share ini Bung Rizal ya. Saya pikir dunia memang berubah begitu cepat hari ini. Kita sudah tidak lagi menjadi orang Indonesia ANSI, tapi kita juga sudah saat yang bersamaan kita juga menjadi ya global citizen. Saya pikir kita hari ini kita juga sudah menjadi masyarakat global hari ini. Jadi dengan dunia yang sudah begitu tipis sehingga pertarungan makin terbuka. Apa yang perlu dipersiapkan, saya pikir tantangan bikinnya ya pemerintah, negara tidak bisa tidak. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak muda ini bergerak sendiri tanpa dipayungi, tanpa dibimbing oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk memastikan anak-anak muda Indonesia bisa terserap dengan baik. Saya ambil satu ini contoh ya, Mbak Esti tadi. Saya termasuk Mbak Esti adalah orang yang hari ini juga ngotot. Waktu masih menjadi aktivis saya ketemu Menteri Keuangan Pak Bambang, waktu itu saya omong, Pak, ini beasiswa LPDP ini penyimpangan. Itu bahasa saya, Pak. Kenapa? Ini situasi real hari ini. Dana LPDP itu adalah dana abadi di negara ini. Semua orang diberi kebebasan untuk kuliah dimanapun kan, pilih apa sih terserah. Bukan hanya mau kuliah, biaya hidup pun difasilitasi. Semua difasilitasi. Tetapi tahun lalu DPD, saya masih staf ahli Pak Oso, DPD ada buat acara yang kumpul itu teman-teman yang menerima beasiswa di sini. Saya hadir. Saya temukan bagaimana dengan anak-anak di daerah. Saya bagaimanapun saya DPD, saya wakil daerah, saya sudah bicara dalam rangka daerah. Bagaimana kepentingan daerah soal ini? Ketika apa masalahnya, Bang? Masalah terbesar kita adalah pendidikan kita belum rata. Standar TOEFL 550, sorry to say, hanya orang di Jawa yang bisa mendapat beasiswa itu, Pak. Untuk S2? S2, S1 juga mungkin S3 ya? S2, S3, gitu. Ketika standar TOEFL-nya seperti itu, sementara Indonesia tidak bisa dilihat dari sini saja. Saya ngomong waktu itu Mbak Esti, saya masih menjadi aktivis. Saya bilang bagaimana kalau udahlah kalau S2 di luar negeri, kan ini gratis. Negara mau goncang seperti apapun, LPDP ini harus tetap ada. Dan itu dana abadi katanya. Saya umum udahlah, ini kalau kita paksakan 500 standar begini, saya yakin sekali ini beasiswa tidak akan pernah dapat di sana. Kenapa? Ruangan sekolah, saya pikir semua teman-teman tahu bagaimana keadaan sekolah, sarana prasarana fasilitas di wilayah lain, wilayah timur, setengah mati. Jadi kita mau kalau pakai standar yang di Jawa susah, bilang. Saya tidak tahu ya, mungkin karena diskusi saya kemana. Berapa bulan kemudian muncul yang namanya beasiswa afirmatif, LPDP afirmatif. Saya dalam hati, jangan sampai ini karena kita punya usulan mungkin waktu itu. Tapi saya nggak mengklaim itu. Tapi sebelum itu saya omong, keluar beasiswa afirmatif dia turunin sedikit standar TOEFL itu. Bagi saya kalau soal pengetahuan umum mungkin teman-teman mampu, tapi ini bahasa Inggris, ya kan? Saya hidup di Jakarta, saya ini besar di Jakarta, bisa bertahan di Jakarta. Saya kasih bimbingan belajar dari rumah ke rumah di Jakarta. Ketika saya kasih bimbingan belajar, saya tanya ke orang yang punya anaknya, saya bimbing. Saya bilang, Ibu, kasihan anak ini kok waktunya seperti habis ini materi ini, habis ini materi ini. Dia ngomong ke saya begini, dia bilang, Mas Angelo, kami investasi dia hanya sampai SMA saja. Kasih kencang bahasa Inggrisnya sehingga setelah dia selesai, dia mau pilih S1 di mana semua gratis. Semua minta maaf di tempat lain. Dia mau sekolah saja udah cukup sekali, apalagi berpikir soal. Dan yakin, Mbak Esti juga pasti adalah di masa sekolahnya dikasih bimbingan belajar. Pasti dikasih bimbingan bisa tambah untuk bahasa Inggris dan lain-lain seperti itu. Dan itu hanya segelintir orang di Indonesia yang bisa mendapatkan itu. Beasiswanya diberikan sementara infrastruktur dasarnya untuk pemerataan belum kita. Ini tantangan terbesar. Sehingga saya yakin akan ada kepincangan kalau ini diseriusin. Benahi segera di bawah supaya apa? Orang juga disetarakan dulu sehingga dia kemudian bagaimana kita bicara meritokrasi sementara proses persemaian saja pilih kasih, ya kan? Tidak adil seperti ini. Ini tantangan yang saya pikir perlu kita perjuangkan bersama teman-teman. Konteks yang berikut bahwa benar dunia berubah dan kalau mau kuliah di luar negeri harus bahasa Inggris dong. Saya mulai memikirkan karena ada juga LPDP yang dalam negeri kan misalnya. Ya untuk yang dalam negeri, kalaupun bahasa Inggrisnya masih setengah-setengah, saya sudah pikir paksakan aja lah misalnya seperti itu. Apabila ada jurus-jurus yang sesuai dengan pasar kerja. Saya pikir itu, dan yang paling penting adalah paling terakhir ya. Yang paling terakhir, saya pikir teman-teman media
terlepas bahwa tantangan sosial media juga ada, tapi teman-teman tetap menjadi corong yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih Bung Doni, Bang Freddy dan teman-teman semua di press room MPR RI ini. Saya sih berharap banyak untuk terus bersilaturahmi ke depan, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa teman-teman. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ada yang latar belakang saya sebagai aktivis, saya tahu betul bagaimana media bisa menghancurkan kita dan juga bisa membesarkan kita misalnya. Saya pikir sekian saja dari saya. Powerful ya Mbak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit aja. Mungkin saya akan tambahkan sedikit karena sudah ada beberapa yang sudah terjawab. Yang pertama tadi kan sempat ada yang menyampaikan bahwa memang kita itu merupakan harapan baru kali ya. Jadi dengan kita sekarang berada ya sebagai anggota MPR dan memang berada di dalam sistem, mudah-mudahan kedepannya kita bisa selalu berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, gitu kan, itu yang utama. Kalau boleh jujur, karena memang kalau di parlemen itu kan parler itu kan bahasa Perancis, maksudnya to speak atau untuk berbicara, gitu, berbicara. Dan terkadang saya itu agak gemes gitu. Jadi ketika kita misalnya membicarakan mengenai climate change, perubahan iklim gitu, dan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencari solusi gitu. Sebagai legislator, kebijakan apa saja yang harus kita dorong. Terus bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam merealisasikan beberapa program. Dulu waktu saya di LSM, dunia LSM juga kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu juga merancang plan kedepannya itu bagaimana gitu. Namun terkadang kita itu lupa untuk mulai dengan diri kita sendiri. Jadi selepas kita harus berbicara, mengutarakan apa yang kita akan lakukan, tetapi dari diri kita sendiri harus ada sebuah perubahan. Ketika kita berbicara bagaimana menyiapkan masa depan untuk generasi penerus bangsa, untuk para pemuda-pemudi ke depannya gitu. Tentunya kita harus menyiapkan mereka dengan lingkungan yang memadai gitu kan. Dan itu semua mulai dari diri kita sendiri. Dan menurut saya mungkin nanti bisa ditunggu ya di rapat paripurna. Saya harap nanti teman-teman bisa hadir juga untuk menyaksikan bahwa saya berserta beberapa kalangan muda lainnya itu mempunyai usulan agar di setiap meeting di DPR ini tidak lagi menggunakan botol plastik. Jadi kita benar-benar mulai dari institusi ini untuk memberikan contoh, tentunya langkah konkret yang bisa kita lakukan gitu. Bukan hanya kita bicarakan, tapi kita lakukan secara konkret mulai dari diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan gaya hidup ramah lingkungan seperti ini bisa kita tularkan di dapil kita masing-masing, dengan konstituen kita masing-masing gitu ya. Dan ini memang harus kita komunikasikan. Kalau saya lihat di rapat paripurna kemarin sudah ada improvement, di mana sudah tidak lagi menggunakan botol plastik, tapi menggunakan gelas kaca ya. Itu langkah yang menurut saya konkret dan kita bisa lihat secara langsung gitu. Namun harapannya adalah di ruangan-ruangan lainnya, ruangan komisi dan lain sebagainya, kita sudah bisa merubah gaya hidup mulai dari diri kita sendiri. Kemarin juga karena saya beberapa kali ke Kementerian Lingkungan ya, di sana sudah mempunyai kebijakan di mana sudah tidak boleh lagi menggunakan botol plastik, kemasan-kemasan plastik. Karena ya bayangkan institusi lingkungan kan ibaratnya, tetapi dari mereka sendiri belum melakukan itu gitu. Nah itu menurut saya menjadi PR untuk kita semua. Memang merubah gaya hidup itu bukan sesuatu yang nyaman dan enak untuk dilakukan, tapi saya yakin ketika kita terbiasa dengan gaya hidup yang baru, itu bentuk daripada kepedulian kita terhadap generasi penerus bangsa. Lalu tadi mungkin yang mengenai Sumpah Pemuda tadi sudah dijawab ya. Tetapi saya ingin menambahkan mengenai pekerja-pekerja yang dari luar negeri yang akhirnya dipekerjakan di sini gitu ya di Indonesia. Kita mengetahui mengenai OBOR, One Belt One Road Initiative atau Belt and Road Initiative, di mana ini merupakan persatuan daripada perdagangan internasional gitu ya. Dan ada beberapa kasus di Indonesia khususnya di mana itu lebih banyak orang Tiongkok yang diberdayakan dibandingkan orang lokal gitu.
Dan menurut saya kita sebagai negara Indonesia, walaupun konsep ini merupakan konsep yang bagus ya, karena dari sini kita juga merangkul adanya globalisasi dan interconnectedness dengan negara-negara lain, and of course trade dimanapun juga kan itu juga berkontribusi kepada perkembangan ekonomi yang ada secara nasional. Tetapi kita harus mempertahankan kedaulatan negara kita, gitu, sovereignty. Jangan sampai mereka lebih banyak untungnya daripada kita, gitu. Kemarin saya pernah sempat kunjungan kerja perwakilan dari partai sebetulnya, dan itu ada 6 partai yang diundang untuk ke Cina. Dan di Cina itu kita mendiskusikan mengenai Belt and Road Initiative. Dan dari perspektif Indonesia gitu ya, kita menyampaikan bahwa para pekerja yang datang dari luar negeri harus taat dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada di tingkat daerah gitu. Dan perlu adanya knowledge transfer. Jadi bukan hanya pekerja asing yang diberdayakan, tetapi pekerja lokal juga diberdayakan. Dengan adanya knowledge transfer, kalau dari pihak mereka mengatakan bahwa productivity daripada negara Cina dibandingkan negara Indonesia itu lebih bagus Cina gitu, karena mereka lebih efektif, lebih produktif, lebih cepat dalam bekerja, ya kan? Jadi akhirnya penghasilannya juga lebih banyak. Sedangkan orang Indonesia mungkin dengan kebiasaan atau budaya apapun itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk merealisasikan sebuah tujuan gitu. Tapi dari situlah room atau sebuah ruang di mana kita bisa saling bertukar knowledge. Dengan adanya knowledge transfer itu mudah-mudahan masyarakat Indonesia diberdayakan dengan keberadaan orang luar gitu kan. Dan kemudian tentunya itu juga dapat meningkatkan productivity gitu, dan itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang terakhir mengenai pekerja luar itu juga bahwa mereka harus bisa menghargai local wisdom yang ada di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Yang saya pelajari sebagai waktu itu caleg ya, alhamdulillah kepilih. Tetapi waktu itu saat saya kampanye, saya belajar banyak malah tentang hal-hal yang non teknis, mengenai emotional quotient, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana caranya kita bisa diterima oleh masyarakat. Bukan hanya kita populer saja, tetapi dengan kita diketahui masyarakat, mereka bisa suka dan bisa percaya dengan kita. Dan salah satu faktor adalah ya kita harus ingin mendengarkan mereka, meluangkan waktu untuk mendengarkan, tetapi kita juga harus bisa menghormati kepercayaan di tingkat lokal. Nah, salah satu untuk kita meningkatkan productivity adalah ketika pekerja-pekerja dari luar bisa datang ke Indonesia, tetapi juga harus mempelajari bagaimana masyarakat di lokal, how they live gitu kan, bagaimana gaya hidup mereka, kepercayaan-kepercayaan apa saja yang ada di wilayah di daerah gitu kan, untuk bisa meningkatkan productivity. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita upayakan bersama. Dan tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya untuk mengimplementasikan knowledge yang didapat di luar negeri untuk bisa direalisasikan di negara Indonesia gitu, to make a difference. Yang pertama tentunya terkait bahasa ya. Kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya hidup di era globalisasi. Jadi kita tidak bisa ignore dengan adanya mungkin budaya-budaya luar atau perkembangan luar ataupun isu-isu internasional gitu. Dan menurut saya dengan adanya globalisasi itu kan kita semakin connected ya. Jadi ada sense di mana interconnectedness itu ada gitu di kita. Nah, maka dengan perkembangan yang ada ditambah dengan industrialization 4.0 gitu kan. Jangan sampai kita kalah dengan negara-negara lainnya, dan salah satu cara agar kita tidak kalah adalah juga untuk mengetahui cara-cara mereka dalam berkembang dan dalam maju gitu. Salah satunya melalui bahasa gitu. Jadi menurut saya bahasa Indonesia tentunya penting ya kan, dan nomor satu menurut saya, maupun bahasa daerah dan lain sebagainya. Tetapi mungkin pendidikan bisa mulai mengajarkan bahasa-bahasa asing. Kenapa? Karena dengan kita bisa bahasa mereka, gitu, bahasa asing, kita juga bisa attract investor untuk datang ke Indonesia.
kita bisa attract tourism untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan kita bisa mengandalkan sumber daya manusia dari Indonesia. Jadi kita tidak usah nyari orang-orang dari luar negeri untuk datang ke Indonesia untuk melakukan hal-hal seperti ini, misalnya untuk tourism, tetapi dari sumber daya manusia kita sendiri sudah ada dan kita mampu dan kita bisa. Dan saya yakin bahwa generasi ini dengan adanya teknologi kita mempunyai akses lebih banyak terhadap informasi, dan untuk belajar bahasa misalnya itu dengan kita online through YouTube gitu, kita nonton YouTube, kita belajar sendiri itu juga bisa begitu. Dan juga dengan terobosan-terobosan aplikasi online, misalnya Ruang Guru dan ada beberapa aplikasi lainnya yang dapat mengajarkan kita beberapa skill yang dibutuhkan untuk bisa catch up dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi menurut saya mungkin kalau dari segi bahasa seperti itu, dan saya harap tadi mengenai beasiswa LPDP, memang beasiswa LPDP ini harus bisa dirasakan dan penerimanya harus datang dari masyarakat, bukan hanya di Pulau Jawa saja tetapi meluas, Kalimantan, Sumatera, Papua gitu. Dan realitasnya sebetulnya kemarin di angkatan saya karena tahun 2015 itu ada yang dari Papua, ada juga dari Sulawesi Tenggara di Buton Tengah, itu kan wilayah terpencil kan ibaratnya di satu, dan saya sudah pernah ke sana, a small island gitu, dan akhirnya dapat beasiswa afirmasi juga gitu. Dan dia mudah-mudahan dengan terobosan seperti ini, dengan kita nanti mengkomunikasikan ke dapil, di dapil kita masing-masing dengan konstituen kita masing-masing, mudah-mudahan penerima beasiswa ini bisa semakin banyak, bukan hanya dari Pulau Jawa saja tapi bisa lebih menyeluruh. Banyak sekali upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan juga kualitas daripada pendidikan, kualitas guru juga tentunya itu berdampak terhadap semua ini. Jadi mudah-mudahan ya ini juga merupakan upaya di mana kita mempersiapkan anak-anak muda akan adanya Indonesia Emas tahun 2045 ini gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan baik, dan dengan kita berada di MPR ini ya kan, sebagai anggota DPR, anggota DPD dan lain sebagainya, bisa selalu berupaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana. Terima kasih banyak. Oke, baik, itu tadi sudah. Nanti sesi kita siang hingga sore hari ini mengenai makna mengenai Sumpah Pemuda, yang pada intinya semuanya adalah kita semua memiliki peran masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing, tentunya untuk Indonesia lebih baik, dan juga kedepannya tentunya diharapkan bisa berkontribusi dengan passionnya masing-masing. Demikian diskusi sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.